Pertama-tama, sebelum melakukan pembelajaran, saya melakukan pemberitahuan atau pengumuman kepada anak-anak bahwa Senin 19 Juli 2021 akan saya berikan kegiatan meet, ya, kegiatan meet untuk pertemuan terakhir pada KD 3.8 dasar desain grafis. Nah, di sini saya membagikan link meet-nya, kemudian juga membagikan absensi, kemudian juga membagikan LKPD, media pembelajaran, kemudian modul, dan nanti anak-anak akan memulai pembelajaran pada hari Senin besok. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Irham dari SMK Muhammadiyah Rembang. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, dosen, dan guru pamong LPTK Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Di sini saya akan melakukan uji kinerja PPG Daljab tahun 2021. Semoga dalam praktek pembelajaran nanti berjalan dengan lancar dan tidak ada halangan suatu apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang luar biasa, dalam kondisi yang tidak sedang sakit ya. Untuk itu Pak Irham menghimbau untuk anak-anak semuanya mengisi presensi. Jangan lupa, tadi sudah Pak Irham bagikan di Google Classroom-nya untuk mengisi presensinya. Pada kesempatan pagi hari ini ya, Pak Irham mengajak peserta didik untuk berdoa. Untuk itu anak-anak silakan dipimpin doanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Endang atas sudah dipimpin doanya. Untuk itu anak-anak semuanya, untuk mengawali kegiatan pagi hari ini tadi sudah diawali dengan doa. Mudah-mudahan dengan doa tersebut anak-anak semuanya dapat menangkap ilmu yang akan Pak Irham sampaikan nanti dengan nikmat, terus kemudian dengan baik, dan menjadi ilmu yang bermanfaat di kemudian hari ya. Baik anak-anak semuanya, Pak Irham mengimbau untuk semuanya menyanyikan lagu Indonesia Raya, karena momennya ini adalah momen di mana Indonesia sedang dalam kondisi yang terpuruk dengan adanya pandemi. Untuk itu Pak Irham mengajak anak-anak semuanya untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya, supaya anak-anak semuanya ini nanti dalam Agustus ke depan ini kan sudah mau kemerdekaan, akan tapi pemerintah sudah meminta kita semuanya untuk menggelorakan kemerdekaan di awal bulan Juli sampai nanti di akhir bulan Agustus. Mari anak-anak semuanya silakan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Hiduplah Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, oke, berikan tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, baik anak-anak, jangan lupa ya, momen ini adalah momen di mana kita untuk meningkatkan nasionalisme kita terhadap negara kita, yaitu negara Indonesia. Ya, untuk itu izinkanlah Pak Irham untuk share screen supaya anak-anak nanti mengetahui apa yang akan kita dapatkan di pembelajaran kali ini. Ya, sebelum pelajaran saya mulai, tadi kan Pak Irham sudah mengirimkan modul, LKPD, kemudian media pembelajaran, itu di rumah tadi malam sudah dibaca ya, sudah dibaca atau belum? Ya, nanti Pak Irham akan mencoba mengetahui di pembelajaran kali ini, apakah anak-anak tadi malam itu membaca atau tidak, belajar mandiri atau tidak. Baik, izinkan Pak Irham untuk share screen terlebih dahulu. Terlihat? Terlihat, Pak. Baik, di sini materi yang akan anak-anak dapatkan yaitu adalah pada pertemuan terakhir ini mata pelajaran dasar desain grafis, yaitu adalah menganalisis media promosi desain produk kemasan yang kalian buat kemarin di pertemuan pertama, pertemuan kedua, dan pertemuan ketiga, yaitu adalah produk kemasan kopi ya anak-anak ya. Kemudian setelah itu anak-anak setelah melakukan analisis materi yang akan disampaikan di pertemuan terakhir ini adalah kompleks sekali, yaitu membuat desain katalog ya, membuat desain katalog. Nah, next, lanjut ya. Indikator yang akan indikator pencapaian kompetensi yang akan anak-anak dapat nanti yaitu adalah yang pertama 3.8.1 yaitu menganalisis media promosi desain berbasis gambar vektor. Nah, ini IPK-nya. Kemudian yang kedua menentukan media promosi desain berbasis gambar vektor. Adapun yang keterampilannya, indikator keterampilannya yaitu adalah membuat desain media promosi produk kemasan makanan. Kemudian untuk indikator yang keterampilan yang kedua yaitu adalah menyajikan hasil desain media promosi produk kemasan makanan. Kemudian adapun tujuan dari pembelajaran nanti yaitu adalah setelah anak-anak mengamati materi ya dan melihat video, peserta didik dapat menganalisis media promosi desain berbasis gambar vektor dengan tepat sesuai dengan kebutuhan. Kemudian setelah melakukan analisis, peserta didik dapat menentukan media promosi desain gambar vektor dengan tepat dan sesuai. Nah, setelah itu anak-anak melakukan praktikum. Peserta didik dapat membuat desain media promosi produk kemasan makanan dengan baik. Setelah itu yang terakhir, tujuan pembelajaran kita yaitu adalah setelah kegiatan pembelajaran diharapkan nanti anak-anak dapat mempublish hasil desain media promosi produk kemasan makanan ke dalam media sosial atau media internet dengan baik dan percaya diri. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran dan indikator yang anak-anak akan capai pada pembelajaran pertemuan terakhir kali ini. Nah, kemarin kalian sudah melakukan belajar mandiri. Untuk itu di sini nanti akan Pak Irham kuatkan ya, akan Pak Irham sedikit kasih materi tambahan untuk penguatan saja. Nah, ya, Pak Irham akan coba bertanya kepada kalian ya untuk mengetahui kemampuan awal kalian, Nah, anak-anak, Pak Irham ingin mencoba bertanya nih ya, untuk mengetahui dari materi yang sudah anak-anak baca tadi malam. Nah, pada media promosi yang akan anak-anak nanti capai, yaitu adalah ada 4 media promosi pembelajaran. Ada 4 media promosi pembelajaran. Nah, sebutkan salah satu dari media promosi tersebut. Siapa yang bisa menjawab? Nanti akan Pak Irham kasih sedikit penghargaan, mungkin tambahan nilai dan sebagainya. Silahkan, siapa yang bisa menjawab? Brosur, Pak. Oke, media brosur boleh. Ada lagi?
Ya, internet. Media internet, bagus Mas Indra. Tadi sudah disebutkan media brosur. Media brosur itu termasuk media cetak, ya, media cetak. Kemudian media internet itu juga sangat bagus. Jawabannya media internet ada. Pertemuan awal ini anak-anak sudah cukup lumayan bagus tadi menjawab pertanyaan dari Pak Irham. Kemudian ini saya ingin menjelaskan sedikit materinya. Nah, apa itu media promosi? Nah, media promosi itu adalah media yang digunakan untuk mengkomunikasikan suatu produk, ya, yang digunakan untuk jasa atau brand atau perusahaan supaya apa? Supaya dapat dikenal di kalangan masyarakat yang luas. Itu adalah pengertian dari media promosi. Akan tetapi di sini fokus kita adalah menganalisis. Oh, ini Mas Raditya kok baru hadir ini, Mas Raditya kok baru hadir, telat ya, habis tidur atau gimana ini Mas Raditya? Nggak apa-apa ya Mas Raditya, silahkan bergabung dan melakukan apa yang sudah Pak Ram sampaikan ini. Mudah-mudahan nanti bisa mengikuti dengan baik. Oke, kembali lagi ke materi, yaitu kita akan masuk di 4 media promosi yang sangat populer. Nah, di sini nanti anak-anak akan Pak Irham berikan sebuah kasus dari 4 media promosi yang populer ini, yaitu anak-anak tadi sudah saya bagikan di awal tujuan pembelajarannya, indikatornya yaitu adalah menganalisis terlebih dahulu, ya, menganalisis terlebih dahulu. Nah, ada 4 macam media promosi yang sangat populer di sini, yaitu adalah media cetak, media internet, media produk, dan media elektronik. Nah, dari 4 ini, yaitu yang pertama tadi sudah disampaikan, dijawab oleh Mbak Ulil atau Mbak Endang tadi ya, media cetak. Brosur itu termasuk media cetak, ya. Brosur termasuk media cetak. Nah, kemudian yang kedua ada lagi media internet. Media internet ini juga sangat populer sekali anak-anak semuanya, ya. Sangat populer sekali. Kenapa sangat populer? Karena yang zaman sekarang ini ya, zaman semuanya serba gadget. Nah, sekarang media internet sangat berpengaruh sekali anak-anak ya, sangat berpengaruh sekali terhadap produk yang kalian buat, mulai produk yang awal dulu ya sampai sekarang ini sangat penting sekali supaya nanti anak-anak bisa mempublish ya, mempublish ke dalam media ya, ke dalam media promosi yang tepat. Nah, kemudian ada pun yang ketiga media produk ya, media produk. Di mana di sini media produk seperti kalau ada agenda acara hajatan, kemudian acara pameran dan sebagainya, itu kalian bisa menitipkan produk kalian anak-anak ya. Kemudian yang terakhir media elektronik. Nah, di sini media elektronik juga sangat populer sekali, kompleks sekali. Ada media iklan di TV, kemudian media iklan di YouTube dan sebagainya. Itu juga membutuhkan biaya yang cukup besar juga ya, tapi di sini sangat efektif karena hampir semua masyarakat di Indonesia mempunyai televisi dan sebagainya. Nah, untuk itu di sini Pak Irham akan memberikan studi kasus kepada anak-anak nih. Studi kasusnya yaitu adalah dalam dunia desain grafis, begitu penting bahwa media promosi sangatlah membantu para pengusaha untuk mempromosikan atau mengiklankan produknya supaya banyak dikenal oleh masyarakat yang luas. Ya, dan imbasnya pada omset penjualan anak-anak nanti ketika menjual produk kalian. Nah, untuk itu kali ini anak-anak diminta untuk menganalisis media-media promosi yang sudah Pak Irham sampaikan tadi, hanya 4 saja yang Pak Irham suruh menganalisis, hanya 4 saja. Kemudian setelah menganalisis keempat media tersebut, anak-anak menentukan ya, tentukan media promosi yang tepat untuk dijadikan nanti sebuah media yang akan kalian buat nanti, yang akan kalian desain nanti ya. Setelah menganalisis kemudian menentukan medianya, setelah menentukan medianya anak-anak nanti tinggal membuat desainnya ya, desainnya mau seperti apa. Baik, itu ya anak-anak ya, sedikit studi kasus yang Pak Irham sampaikan dan materi singkat yang Pak Irham berikan kepada anak-anak semuanya. Ini semuanya pada semangat dan saya lihat semuanya sudah antusias mengikuti pembelajaran terakhir ini karena sangat menarik sekali yang akan Pak Irham sampaikan nanti. Baik, sebelum Pak Irham melanjutkan ya, atau bahkan mungkin ada yang ingin ditanyakan atau bahkan ingin ada yang ditanggapi dulu setelah kalian belajar mandiri dan juga mendapatkan materi singkat dari Pak Irham tadi. Ayo coba.
Pak mau bertanya. Oke, Mas Haji, silakan. Untuk dapat menentukan media promosi tentang produk kemasan kopi yang sudah kita buat pada pertemuan 1 sampai 3, bagaimana Pak supaya nanti hasil desain media promosi kami diterima masyarakat? Oke, baik sekali ya Mas Haji ya, pertanyaannya excellent ya. Saya apresiasi terlebih dahulu pertanyaannya Mas Haji ya. Berikan yang lain nanti juga bisa menyimak apa yang sudah Pak Irham nanti jelaskan, apa yang sudah Pak Irham nanti bagikan. Pertanyaannya sangat luar biasa sekali. Nah, Mas Haji dari kelompok 3 ini sudah sudah membuat desain ya. Kemudian yang ditanyakan tadi untuk menentukan media promosi yang tepat apa ya Pak ya kira-kira. Nah, sebelum kalian menentukan media itu yang harus dianalisis yang pertama adalah apa? Kira-kira media tersebut cocok nggak dengan produk kalian? Kemudian kira-kira cocok nggak misalkan saya menggunakan media produk ini atau menggunakan media internet ini. Kemudian yang ketiga, cocok nggak kira-kira biayanya. Kemudian setelah saya menentukan ini, kira-kira biayanya nanti mahal nggak? Nah, itu harus diperhatikan juga, harus dipertimbangkan juga ya Mas Haji ya. Ya, mungkin itu jawaban dari Pak Irham. Mungkin bisa membantu untuk nanti menentukan media promosinya di kelompok ke-3 ya Mas Haji ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih Pak. Oke, baik, mungkin ada sanggahan dari kelompok yang lain atau teman-teman yang lain atau siswa yang lain dari pernyataan. Saya mau menjawab, Pak. Oh iya, silakan. Berarti kita harus melakukan informasi-informasi baru dengan cara sharing di internet mengenai hal tersebut ya Pak. Dan bisa juga melakukan analisis dengan kelompok dan teman-teman yang lain ya Pak. Terima kasih. Oke, baik sekali tanggapan dan sanggahannya dari kelompok 1 nih Mbak Endang nih, luar biasa ya. Terima kasih untuk sanggahannya Mbak, memang betul sekali ya, membantu sekali. Nanti ketika menentukan media tadi Pak Irham sudah sampaikan dan sudah ditambahin Mbak Endang tadi ya, carilah informasi-informasi di internet ya, referensi-referensi baru. Nah, kira-kira media promosi yang tepat untuk produk kalian apa? Kalian kan sudah mulai dari pertemuan pertama sampai ketiga sudah membuat desain kemasan ya, kemasan kopi Siwalan, karena tema kita adalah kopi Siwalan. Nah, itu nanti pangsa pasarnya di mana nih? Anak muda kah? Kemudian orang dewasa kah? Atau anak-anak kah? Nah, itu juga harus diperhatikan untuk kita mempublish produk kalian nanti untuk ke media yang lebih bagus yang seperti apa. Ada yang ditanyakan kembali? Saya, Pak. Oke, silakan Mbak Pipit. Untuk prosedur mengerjakan LKPD seperti apa ya, Pak? Kemudian apabila nanti saat praktikum kami tidak memiliki laptop untuk kita gunakan mendesain tugas yang diberikan, gimana Pak? Oh iya, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Pipit, luar biasa sekali, saya apresiasi. Nah, di sini Mbak Pipit menanyakan berkaitan tentang LKPD. Nanti pengerjaannya seperti apa? Oke, baik. Ini Pak Irham coba share screen terlebih dahulu ya. Pak Irham coba share screen untuk pengerjaan LKPD-nya. Oke, sudah. Di situ kelihatannya, di situ lembar kerja peserta didik dasar desain grafis ya. Di sini di LKPD sudah lengkap sekali. Kalian sudah di situ juga ada. Nah, di sini mulai dari ada media, alat, dan bahan pembelajaran ini kalian juga nanti bisa melihat di channel YouTube ini ketika kalian ingin mengerjakan praktikumnya. Nah, alat dan bahannya anak-anak tadi ditanyakan oleh Mbak Pipit, Pak, kira-kira kalau nggak punya laptop gimana? Nah, padahal di sini alat dan bahannya jelas harus ada laptop, harus ada aplikasi Corel Draw, harus ada koneksi internet. Nah, tadi di pertanyaan sudah sangat luar biasa sekali pertanyaannya. Nah, yang pertama ini ya, nanti kalian menganalisis terlebih dahulu, analisis kebutuhan, membuat desain media promosi ya. Di sini mulai dari awal tadi sudah saya sampaikan. Kemudian, nah ini petunjuk kegiatannya yang paling penting di sini ya untuk mengerjakan LKPD. Bacalah setiap masalah yang diberikan dengan teliti ya pada aplikasi WhatsApp grup kelas atau yang sudah Pak Irham sampaikan tadi. Kemudian pahami dan jawablah setiap masalah secara mandiri di kelompok masing-masing. Diskusikan jawaban pada setiap masalah tersebut bersama dengan anggota kelompok masing-masing.
mintalah bantuan kepada guru jika mengalami kesulitan. Tadi sudah Mbak Pipit sudah minta tolong. Kemudian tulislah jawaban kamu di lembar kerja LKPD ya, untuk setelah kalian menganalisis, berdiskusi di Google Classroom, kalian nanti diisi ya di lembar LKPD-nya, ditulis di jawabannya. Kemudian berdasarkan pemecahan masalah, nanti pada sesi pembelajaran akan dilakukan presentasi. Presentasinya singkat sekali. Nanti setiap kelompok membuat kesimpulan ya. Jangan lupa membuat kesimpulan di setiap masing-masing kelompok. Kemudian, dan jangan lupa ini penting sekali K3-nya, keselamatan kerjanya. Sebelum nanti anak-anak mengerjakan praktikumnya di rumah, ya anak-anak jangan lupa sebelum praktek usahakan dimulai dengan berdoa. Ya, pastikan Anda bekerja dengan lingkungan yang aman. Kalau nanti misalkan nih anak-anak nggak punya laptop tadi, nanti akan Pak Ilham pinjami, ya, akan Pak Ilham pinjami. Jadi tidak usah khawatir. Nanti Pak Ilham akan coba berdiskusi, berkoordinasi dengan kepala jurusan, meminta laptop atau meminjam laptop untuk anak-anak supaya bisa mengerjakan di rumah. Pak, nggak punya internet ya, nanti akan Pak Ilham fasilitasi di sekolah. Nanti Pak, kan ada PPKM. Nah, pertanyaan mesti seperti itu. Nah, nggak apa-apa. Nanti Pak Ilham coba buatkan surat izin supaya anak-anak aman untuk berangkat ke sekolah untuk mengerjakan apa namanya itu praktikumnya. Dan jangan lupa menggunakan prokes yang ketat ya, menggunakan masker dan kemudian jaga jarak nanti ketika praktek ya, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, lakukan pekerjaan sesuai dengan standar operasional prosedur SOP ya. SOP-nya sudah Pak Ilham buat di LKPD semuanya. Ya, tahap-tahapnya, step-stepnya juga sudah Pak Ilham berikan di media yang sudah Pak Ilham bagikan di YouTube. Itu juga anak-anak nanti bisa melihatnya di situ. Kemudian tanyakan pada guru jika ada hal yang kurang, tadi sudah. Teliti dan kreatif dalam mengerjakan desain. Nah, itu ya Mbak Pipit ya, jawabannya untuk mengerjakan LKPD. Dan apabila nanti Mbak Pipit ada kesulitan mengenai tentang apa namanya itu laptop dan sebagainya, mungkin itu bisa menjawab ya Mbak Pipit. Iya Pak. Oke, ya terima kasih. Sukses buat kalian nanti ya untuk proses praktikumnya. Untuk itu anak-anak, sebelum Pak Ilham akhiri ya, marilah kita bersama-sama membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Itu anak-anak silahkan untuk kegiatan selanjutnya itu adalah berdiskusi kelompok di Google Classroom ya, nanti bisa kita berdiskusi di situ. Nah, dan jangan lupa ya, jangan lupa pada sesi penutup nanti setelah kalian berdiskusi, kemudian kalian nanti juga dapat melakukan meeting room lagi ya. Nanti akan saya sampaikan di grup WhatsApp ataupun di Google Classroom-nya. Terima kasih, sukses buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, di sini tadi sudah Pak Ilham sudah ngecek di Google Classroom-nya sudah bagus, semuanya sudah berdiskusi dengan baik. Nah, kemudian tadi sudah ditentukan bahwa anak-anak semuanya sudah menentukan menggunakan media promosi internet. Nah, untuk itu karena sudah ditentukan di diskusi tadi ya, anak-anak nanti di pertemuan di penutup ini Pak Ilham minta untuk mengerjakan soal post testnya ya, mengerjakan soal post testnya supaya Pak Ilham nanti tahu kemampuan anak-anak semuanya untuk untuk belajar pertemuan terakhir ini sejauh mana. Itu nanti akan Pak Ilham bagi yang kemampuannya tinggi, berarti nanti akan Pak Ilham kasih tugas yang lebih tinggi lagi. Kemudian yang kemampuannya sedang, kemudian Pak Ilham akan berikan tindak lanjut berupa pendampingan. Kemudian yang masih kurang nanti juga akan Pak Ilham berikan pendampingan yang lebih dan juga minta bantuan teman-teman yang tadi berhasil melakukan post test dengan baik.
Untuk itu, anak-anak silakan saya berikan kesempatan, saya berikan waktu untuk mengerjakan post-test terlebih dahulu. Oke, cukup ya untuk mengerjakan post-testnya. Nanti Pak Ilham akan cari tahu akan lihat hasilnya. Apakah nanti untuk rencana tindak lanjut ke depan supaya Pak Ilham bisa mengetahui kemampuan kalian. Oke, melihat hasil dari diskusi anak-anak, silakan setiap kelompok untuk melakukan membuat kesimpulan ya setiap kelompok. Nih, saya persilahkan mulai dari kelompok 1 dulu nih, silakan untuk memberikan kesimpulan. Monggo, kelompok 1. Kelompok 1 akan memberikan kesimpulan dari hasil diskusi kelompok kami mengenai pembelajaran hari ini adalah yang pertama untuk mengetahui media promosi yang tepat. Desain kami yaitu memperhatikan aspek-aspek dari masyarakat pecinta produk kami, terkhusus produk kemasan kopi yang saya buat. Jadi pasar kita adalah kalangan anak-anak muda. Setelah mengetahui hal tersebut, maka saya memutuskan dengan kelompok untuk membuat media promosi digital dengan memadukan desain katalog pada CorelDRAW. Nantinya akan kami ubah ke dalam bentuk digital. Terima kasih. Sekian diskusi dari kelompok kami. Baik, oke, bagus sekali ya kesimpulannya dari kelompok 1. Sudah melakukan analisis dengan baik dengan kelompoknya dan juga sudah menentukan media promosi apa yang sudah dibuat dan nanti akan action setelah kegiatan pembelajaran ini selesai ya. Nanti bisa dipraktekkan di rumah masing-masing. Oke, sekarang kelompok 2. Saya persilahkan untuk memberikan kesimpulan. Dari kelompok 2 menyampaikan kesimpulan dari hasil diskusi kami kelompok 2 menyimpulkan bahwa media promosi sangatlah penting bagi kemajuan perusahaan. Khususnya dalam kasus ini adalah bagaimana kita sebagai peserta didik mampu memecahkan permasalahan dari bagaimana cara membuat desain katalog digital yang mampu diproduksikan dan berdaya saing tinggi. Untuk itu kami telah berusaha semaksimal mungkin untuk mempersiapkan segala hal yang nantinya akan kami kerjakan bersama-sama kelompok. Baik, mungkin dimatikan dulu mic-nya ya supaya tidak feedback. Oke, terima kasih Mas Angga dari kelompok 2 sudah membuat kesimpulan dengan baik. Mudah-mudahan nanti pada proses praktikumnya dengan kelompok bisa berjalan lancar ya. Nanti kalau ada kesulitan bisa menghubungi Pak Ilham via video call atau langsung bisa mengerjakan di rumah Pak Ilham juga boleh, mengerjakan di sekolah nanti kalau misalkan diperbolehkan seperti yang Pak Ilham sampaikan di awal tadi, monggo silahkan ya Bapak. Oke, terima kasih. Untuk yang kelompok terakhir, silakan kelompok ketiga untuk memberikan kesimpulan. Kelompok 3. Dalam hal ini kami membuat kesimpulan bahwa dalam menganalisis sebuah media promosi yang tepat dan kemudian setelah itu menentukan media promosi apa yang mampu mendongkrak hasil foto desain kita, kemudian kelompok kami juga mempersiapkan desain media promosi yang pas dan cocok untuk dijadikan produk promosi yang efektif. Nah, untuk itu hasil analisis kami adalah yang paling tepat menggunakan media internet sesuai dari pembelajaran yang telah disampaikan tadi. Kemudian hal terpenting yang harus kelompok kami siapkan adalah membuat desain tersebut, kemudian mengkonvers ke dalam bentuk digital. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah pada tahap pempublikasinya. Terima kasih. Baik sekali, berikan tepuk tangan buat kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 ya. Sangat bagus sekali dalam membuat kesimpulan dan Pak Ilham sangat bahagia pada kesempatan yang terakhir ini, pertemuan terakhir ini, karena anak-anak mampu melakukan step by step mulai dari pembelajaran pertama sampai pembelajaran terakhir ini dengan baik, mulai dari yang pertemuan pertama membuat desain produknya, kemudian mencetak produknya, memock up ya, membentuk dalam berupa produk, kemudian di pertemuan ketiga anak-anak juga mampu mendokumentasikan ya sesuai dengan tren-tren kekinian gitu ya. Karena yang sekarang ini maraknya kan
foto-foto kemasan atau foto-foto produk itu sangat bagus-bagus sekali, simple, elegan dan efektif. Itu saja yang bisa Peran sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya, ada lebihnya dari Allah, kurangnya dari saya. Sekian dari saya, sukses buat kalian semuanya dan jangan lupa selalu bahagia. Ingat ya, selalu apa? Bahagia. Oke, terima kasih. Berikan tepuk tangan sekali lagi, applause yang sedalam-dalamnya buat kalian semuanya ya. Oke, terima kasih. Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan bacaan. Mengakhiri pembelajaran ini berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Mbak Romlah sudah dipimpin doa penutupnya. Untuk itu sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini hasil dari post test. Nah, di sini akan menjadi peningkatan sangat luar biasa ya, yang sebelum melakukan pembelajaran dan sesudah melakukan pembelajaran. Ini hasil post testnya. Kemudian ini adalah hasil dari mengerjakan soal pengetahuan. Banyak anak-anak yang masih dalam kategori berhasil dalam pembelajaran dan kategori sedang. Kemudian ada juga ya di sini yang mengerjakan baru 8 orang, jadi sisanya masih ada yang belum mengerjakan. Jadi itu saya kategorikan kurang. Nah, dalam hal ini nanti akan saya berikan evaluasi atau refleksi atau rencana tindak lanjut kepada anak-anak yang kategori kurang, sedang, dan kompeten. Nah, kemudian ini adalah hasil dari analisis pekerjaan anak-anak, juga hasil praktikum anak-anak. Di sini hasil praktikum anak-anak adalah seperti ini. Nah, ini adalah hasil praktikum anak-anak, yaitu mempublikasikan ke media internet. Ini adalah desain katalognya, katalog digitalnya seperti ini hasilnya. Nah, ini hasil dari karya anak-anak. Ini yang dari kelompok lain. Ini hasil yang sudah dimodifikasi pada media Linktree. Ini katalognya, desain katalognya. Nanti katalog digital berupa seperti ini. Ini sangat luar biasa ya, anak-anak bisa mengembangkan mulai dari desain produk sampai dengan desain katalognya, sampai dengan mempromosikan. Setelah melakukan kegiatan pembelajaran, guru juga melakukan evaluasi atau melakukan penilaian, mulai dari penilaian pengetahuan. Di sini menggunakan soal IC2, level kognitifnya C4 dan C5. Ini untuk penilaian keterampilannya. Penskorannya yaitu adalah anak-anak disuruh membuat desain seperti ini dengan ketentuan menyimpan bentuk PDF, kemudian terdapat gambar foto produk, minimal 2 halaman, terdapat tulisan katalog. Nah, ini kriteria penilaiannya adalah hasil kerja dan waktu pengumpulan. Nah, selain itu juga saya juga melakukan refleksi pembelajaran, mulai dari memberikan remedial untuk peserta didik yang masih di bawah KKM, kemudian memberikan pengayaan bagi peserta didik yang hasil post testnya kategori bisa dengan bantuan guru atau teman. Kemudian yang ketiga, memberikan pendampingan dan tugas tambahan untuk peserta didik yang bisa tanpa bantuan guru untuk mendampingi peserta didik yang kurang. Kemudian di sini penskorannya untuk nilai pengolahan nilai yaitu adalah untuk rubrik penilaian pengetahuan sendiri ya, yaitu adalah jika sesuai kunci jawaban dan benar itu 4 dan seterusnya. Ini adalah rubrik penilaiannya, pokoknya seperti ini. Ini untuk rubrik penilaian keterampilan, yaitu jika hasil desain katalog digital bagus dan memenuhi 4 unsur ketentuan tadi, itu 4 dan seterusnya di bawah ini. Kemudian ketepatan waktu untuk menyelesaikan. Nah, kemudian di sini rubrik nilainya seperti ini, dan ini hasil pedoman penilaiannya adalah seperti ini.